saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya kebetulan udah pilih satu buah email dari inbox saya satu ini. Ini adalah pembahasan mengenai metering dalam sebuah photoshoot. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak terus sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Dan kebetulan saya udah baca nih email yang masuk ke dalam inbox saya. Hari ini adalah email dari Doivi Al-Hosbari. Alamat emailnya adalah doivi.alshosbari@gmail.com. Selamat malam, salam sejahtera dan semoga selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Doivi. Mohon maaf, saya ingin bertanya tentang histogram yang selalu menunjukkan overexposure di cahaya background. Saya menggunakan Canon mirrorless M200 dengan lensa fix 50 mili. Sebagai contoh, saya lampirkan foto dan video di kamera. Terima kasih. Dan di sini ada 4 buah lampiran. Yang pertama adalah sebuah foto, yang kedua dan yang ketiga, dan yang terakhir adalah sebuah video yang dikirimkan oleh Doivi. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar fotografi, dan yang sudah subscribe juga pastinya. Dan buat teman-teman sekalian di sini yang belum subscribe dan mungkin baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, karena setiap minggunya saya membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber ataupun pengajar untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini. Email yang dikirimkan oleh Doivi ini adalah seputar mengenai exposure atau metering. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, teman-teman sekalian udah nonton belum di video saya sebelumnya yang membahas mengenai exposure. Nah, exposure itu penting banget, terutama mengenai triangle exposure. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu triangle exposure, teman-teman langsung cek di link di bawah ini supaya teman-teman nggak bingung nih, kira-kira nanti saya akan membahas apa sih tentang exposure dalam sebuah foto. Dan juga buat teman-teman sekalian yang belum pernah nonton mengenai metering, nah teman-teman juga bisa langsung cek di link di bawah ini. Ini pembahasan mengenai bagaimana kamu melakukan metering pada saat pemotretan. Buat teman-teman yang udah nonton video-video tersebut, nah teman-teman pasti tahu apa yang disebut dengan overexposure dan juga underexposure. Jadi buat teman-teman sekalian mungkin tahu ya, kalau namanya overexposure itu artinya kita kelebihan cahaya. Jadi istilah paling simpelnya adalah kelebihan nih, cahayanya kelebihan. Kalau zaman dulu, zaman saya masih motret pakai film, mungkin pas istilahnya tuh kayak fotonya angus. Nah, itu artinya cahayanya kebanyakan. Dan biasanya efeknya itu adalah kita kehilangan kontras, kemudian detail yang putih itu menjadi sangat putih dan bahkan cenderung wash out. Wash out itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah detail dari foto yang kamu buat itu hilang. Dan kalau kamu pernah mendengar istilah underexpose, ini adalah kebalikannya, di mana foto kamu itu kekurangan cahaya. Pada saat kekurangan cahaya, foto kamu nampak akan jauh lebih gelap atau mungkin tidak sesuai dengan hasil yang kamu inginkan. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan foto yang sesuai seperti yang kamu inginkan? Nah, biasanya kita melakukan metering ya. Nah, di sini metering ini penting banget supaya kamu bisa mendapatkan exposure yang paling pas. Dan biasanya dalam kondisi foto seperti yang ditampilkan oleh Doivi, di sini Doivi memilih satu buah foto. Nah, ini mungkin pacar kali ya, pacar atau temannya, di mana diletakkan di satu tempat di bagian belakangnya adalah cahayanya tuh jauh lebih terang. Dalam kondisi pemotretan di mana cahaya itu datang direct, misalnya langsung ke arah kamera kita, artinya nih ini kamera kita dan kemudian cahaya matahari langsung ada di depan kita. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai direct light. Kondisi direct light seperti ini, kalau kita meletakkan model di bagian tengah, otomatis kamu akan mendapatkan sebuah foto dengan istilah backlight. Nah, model kamu itu dicahayai pada bagian belakang. Artinya, bagian rambut mungkin akan terang, tapi bagian wajah mungkin akan sedikit jauh lebih gelap karena tidak terkena cahaya langsung pada bagian depan. Kalau teman-teman mengalami kondisi pemotretan seperti ini, ada beberapa pilihan yang mungkin bisa menjadi satu buah opsi
solusi ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan reflektor supaya cahaya yang datang dari belakang itu bisa dibouncing atau dipantulkan ke bagian wajah supaya wajahnya jauh lebih terang. Atau kondisi yang kedua, kalau teman-teman tidak memiliki reflektor, teman-teman bisa melakukan kompensasi. Misalkan teman-teman menaikkan exposure-nya 1 stop atau 2 stop supaya wajah dari subjek yang kamu foto itu nampak jelas. Dan otomatis kompensasinya adalah bagian background itu akan nampak jauh lebih terang lagi atau disebut dengan overexposure. Apakah foto dengan kondisi seperti ini disebut salah? Tidak juga, ada beberapa kondisi memang sengaja dibuat seperti itu supaya bagian belakang itu memang nampak lebih wash out, nampak lebih putih. Nah, ini kembali tergantung dari konsepsi fotografernya tersebut sendiri. Bagaimana ceritanya kalau misalnya kamu tidak ingin foto kamu itu wash out, kamu tidak ingin bagian belakang itu memiliki detail yang kurang gitu ya, karena wash out tersebut, karena overexposure. Jadi pada saat teman-teman ingin memotret satu orang talent, nah teman-teman bisa meletakkan ke arah yang lain. Katakan misalnya kalau saya madep ke arah sini, fotonya itu belakangnya cahayanya akan terang sekali. Artinya teman-teman jangan mengambil ke arah tersebut, tapi misalnya cobalah arah sebaliknya. Diletakkan di area yang memang secara pencahayaan jauh lebih rata gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini teman-teman kemungkinan tidak akan mengalami kondisi wash out gitu ya. Dan di sini juga salah satu yang saya lihat di foto yang kedua, ini ada detail bagian rumah-rumah yang berwarna putih. Nah, rumah berwarna putih ini otomatis juga bersifat memantulkan cahaya. Semua benda yang berwarna putih itu bersifat memantulkan cahaya. Jadi pada saat kamu memotret dalam kondisi background yang ada warna putihnya, kamu harus waspada karena kondisi seperti itu akan mudah sekali memantulkan cahaya dan membuat foto kamu kehilangan detail. Contoh paling gampangnya adalah teman-teman lihat foto yang ketiga ini. Nah, foto yang ketiga yang dikirimkan ini sebenarnya kondisi di mana background itu tidak terlalu banyak cahaya-cahaya dan juga tidak banyak detail yang berwarna putih. Dalam kondisi seperti ini, dia akan minim overexposure. Tapi di sini mungkin yang menjadi satu poin yang saya perlu sarankan adalah hati-hati dengan background yang terlalu ramai. Karena background terlalu ramai biasanya cenderung mendistract orang yang melihatnya. Nah, seperti tadi saya bilang sebelumnya, kalau teman-teman mungkin memang harus mengambil dalam kondisi seperti itu, kondisi belakangnya yang cukup terang, teman-teman bisa memaksimalkan dengan menggunakan reflektor. Tapi kalau teman-teman di sini misalnya juga memiliki satu buah lampu continuous misalnya ya, atau misalnya teman-teman memiliki flash, nah teman-teman juga bisa melakukan pemberian cahaya gitu ya, kayak kita ngelakuin settingan lighting, di mana cahaya tersebut digunakan sebagai fill-in light. Jadi fill-in light itu adalah mengisi area-area yang terkena shadow supaya detail atau secara exposure itu tampak jauh lebih seimbang antara background maupun subjeknya itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu apa sih yang saya omongin mengenai fill-in light gitu ya, nah teman-teman juga bisa belajar di link di bawah ini. Ini adalah sebuah video pembahasan mengenai lighting, di mana teman-teman nanti akan berkenalan dengan 3-point lighting. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah dengar apa sih main light, apa sih fill light gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan belajar apa sih yang dimaksud dengan fill light. Nah, demikian pembahasan kali ini mengenai exposure dan juga mattering. Buat teman-teman sekalian yang mungkin penasaran atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!